Su Tianran mengangguk puas dan berkata, aku memiliki niat yang sama juga. Untuk mengalahkan musuh eksternal kita harus menenangkan oposisi di dalam perbatasan kita terlebih dahulu. Aku ingin menjaga situasi internal dan mengambil kesempatan ini untuk memusnahkan pengkhianat. Untuk ini, aku khawatir aku harus merepotkanmu, Imperial Tutor. Pada titik ini, sinar dingin melintasi mata Su Tianran. Ujung-ujung mulutnya bergerak-gerak ketika dia mengkhianati niat membunuh yang kuat. Tutor Kekaisaran yang misterius berkata dengan jelas, itu benar. Beberapa orang harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Adapun mereka yang tidak bersalah, kita dapat mengatakan bahwa mereka tewas dalam ledakan. Aku akan mengikuti daftar yang kamu berikan sebelumnya? Ya, kata Su Tianran sambil mengangguk. Tutor Kekaisaran berkata, kalau begitu, izinkan aku mengambil kesempatan ini untuk memberi selamat kepada Yang Mulia atas kenaikan prematur kamu ke tahta. Su Tianran berkata dengan tulus, ketika Kekaisaran Sanmun menyatukan benua, Gereja Roh Kudus akan menjadi agama nasional. Pada saat itu, aku akan menyebut pendiri gereja sebagai Dewa Nasional. Semua akan memegang kamu dalam referensi, dan kamu akan diangkat pada alas ilahi. Itu untuk nanti, mari kita selesaikan satu langkah pada satu waktu, kata Imperial Tutor. Dia tidak tampak sangat bersemangat. Dia mengangguk pada Su Tianran dan kemudian berbalik untuk pergi. Ketika dia sampai di pintu masuk, dia berhenti dan berbalik. Kita belum bisa mencurahkan seluruh kekuatan kita di Gunung Barat. Namun, aku sudah mengaktifkan tanah misterius di sana. Kami akan menjebak mereka di sana dan kemudian merawatnya nanti. Pada saat itu, Akademi Shrek akan benar-benar terkuras. Tidak mungkin bagi mereka untuk melawan kita lagi. Su Tianran berkata, aku punya rencana yang sama. Namun, bisakah kita benar-benar menjebak mereka? Tutor Kekaisaran yang misterius melantunkan, tempat itu memenjarakan kakek aku selama 100 tahun. Dia tidak lebih lemah dari Paman Panjang. Pada akhirnya, dia berhasil mengambil beberapa hal dari sana, tetapi mereka hanya sebagian kecil dari negeri misterius. Mereka manusia tidak bisa menolak tempat itu. Begitu ada yang tidak beres, itu akan mengakibatkan penjara mencakup beberapa dekade sampai mati. Setelah aku mengaktifkannya, bahkan Douluo berjudul tidak bisa terbang ke sana. Dia hanya bisa pergi setelah melalui berbagai cobaan dan kesengsaraan. Kakek aku membuat 3 kesalahan ketika dia ada di sana, dan karenanya, dia terjebak selama 100 tahun. Bukankah kita pernah mencobanya sebelumnya? Di antara mereka yang kami lempar ke dalam, kurang dari 10% dari mereka selamat. Aku sudah menginstruksikan Little Feng untuk melewati Gunung Barat, dan meminta 4 orang tua aku untuk menjaga pintu keluar. Bahkan jika mereka melarikan diri, mereka akan tetap terbunuh. Bagus, kata Su Tianran sambil menganggukkan kepalanya. Semuanya terserah padamu, Imperial Tutor. Langit berangsur-angsur menyala. Ketika Huo Yuhao membuka matanya sekali lagi, cahaya ungu dan emas bersinar di matanya. Energinya sangat bersemangat. Kultivasi 3 arah yang misterius telah membantunya, Wang Donger, dan Wang Qiwer sangat. Sementara mereka hanya berkultivasi selama sekitar 4 jam, Huo Yuhao mampu meningkatkan kekuatan jiwanya dengan menumbuhkan jiwa bela diri kekuatan ultimate yang sulit. Lebih jauh lagi, kekuatan gabungan dari kekuatan jiwa ungu dan emas mampu mengikis es tertinggi, energi asal dari surga dan bumi, ditungkai bawahnya dengan kecepatan 2 kali kecepatan biasa. Itu mirip dengan kultivasi setelah menelan anggur suling. Wang Donger dan Wang Qiwer membuka mata mereka juga. Kedua mata mereka yang sangat mirip, yang mencerminkan kepribadian yang sangat berbeda, juga bersinar dengan lapisan cahaya ungu dan emas. Wang Donger mengalami peningkatan terbesar dalam kekuatan jiwa karena dia tidak memiliki jiwa bela diri ultimate. Wang Qiwer dan Huo Yuhao keduanya memiliki jiwa bela diri ultimate dan karenanya, peningkatan mereka kurang dari Wang Donger. Namun, itu masih substansial. Mereka bertiga saling memandang. Suasana aneh merasuki lingkungan mereka. Bahkan Wang Donger merasakan ada sesuatu yang terasa salah. Apakah ini berarti bahwa kita bertiga, bersama? Tapi, Huo Yuhao menyentuh hidungnya, mengangguk pada Wang Qiwer dan berkata, terima kasih. Wang Qiwer menatapnya, lalu menggelengkan kepalanya saat dia berkata, tidak apa-apa. Ini menguntungkan kita semua. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan pergi. Tatapan Wang Donger berubah lembut. Sementara Huo Yuhao berterima kasih kepada Wang Qiwer, dia tidak mengatakan apa-apa lagi padanya.
Sudah jelas dengan siapa dia dekat, dan siapa dia tidak. Dia menyukai bagaimana Huo Yuhao tidak mencoba untuk bertengkar tentang semak belukar. Ini dengan jelas menunjukkan kepada Wang Qiwer bahwa tidak ada peluang antara Huo Yuhao dan dia. Karenanya, dia tidak akan mengembangkan gagasan yang salah. Meskipun ini mungkin tampak menyakitkan, lebih baik untuk tidak terlalu menderita dalam hubungan. Huo Yuhao mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia langsung terkejut, karena dia menyadari bahwa langit diselimuti oleh kabut 5 meter dari tanah. Selanjutnya, dia menyadari bahwa kabut di langit berubah warna. Karena kalian semua sudah bangun, datanglah. Suara tetua Xuan melayang. Dengan cepat, dibantu oleh Wang Dong'er, Huo Yuhao memasuki alat jiwanya yang berbentuk manusia. Kemudian, dia berjalan ke tetua Xuan. Sisanya sudah berkumpul. Ada ekspresi serius di wajah tetua Xuan. Huo Yuhao tanpa sadar merilis deteksi spiritualnya. Namun, dia segera terkejut. Meskipun telah merilis deteksi spiritual, jari-jarinya tidak lebih dari 5 meter. Lebih jauh, dan dia merasa seperti sapi tanah liat di laut. Tidak hanya dia tidak bisa merasakan apapun, tetapi dia juga bisa merasakan sesuatu menggerogoti kekuatan spiritualnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Deteksi spiritual aku bahkan tidak bisa melihat sejauh mata aku. Huo Yuhao belum pernah mengalami ini sebelumnya. Bahkan di hutan pengaturan matahari, yang telah dipenuhi dengan racun-racun, dia masih bisa menggunakan deteksi spiritualnya. Tetua Xuan memandang Huo Yuhao dan berkata, "Kamu dapat merasakannya juga, bukan? Kemampuan indera kita telah sangat lemah. Kabut di atas kepala kita seperti sangkar, menjebak kita di sini. Jika kita tidak bisa melarikan diri, kita akan benar-benar terjebak dalam liang." Wang Qiwer tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tidak bisakah kita terbang?" Tetua Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku mencoba, tetapi itu tidak berhasil. Ketika aku mencoba, seolah-olah seluruh langit menentang aku. Tekanan kuat memaksa aku untuk mendarat. Kekuatan tekanan ini melampaui apa yang orang normal bisa lawan. Bahkan Long Xiaoyao, seorang doulo tertinggi, akan merasa mustahil." Ketika mereka mendengar kata-kata tetua Xuan, semua orang tidak bisa menahan napas. Dewa bela diri Doulo Xianlin Er mengerutkan kening dan berkata, "Ini memang aneh. Namun, mengapa kami tidak mendeteksi ini ketika kami terbang?" Dia dan tetua Xuan secara pribadi telah terbang di atas Gunung Barat. Dalam satu hari, mereka telah mensurvei seluruh Gunung Barat, namun mereka tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, transformasi ini sekarang telah menjebak semua orang di sini. Bagaimana dia dan tetua Xuan tidak menyalahkan diri mereka sendiri? Tetua Xuan melantunkan, area ini tampaknya diselimuti oleh kekuatan misterius. Bahkan tanahnya berbeda. Aku mencoba mengendalikan bumi dan menggali melalui tanah, tetapi aku gagal. Kami tampaknya terjebak di penjara yang tidak bisa dipatahkan. Jiwa bela diri tetua Xuan, Godot Tao Tiebul, adalah jiwa bela diri tipe bumi. Itu bisa memanipulasi tanah dengan sangat baik. Dia telah mencoba menggunakan kekuatannya yang kuat untuk mengubah lingkungannya dan menerobos rintangan. Namun, dia gagal. Apakah ada yang punya rencana? Bicaralah, kata tetua Xuan, yang merasa tertekan dan bingung. Namun, ia berhasil menjaga wajahnya tetap lurus. Pada saat ini, dia tidak bisa panik. Jika dia melakukannya, anak-anak ini akan lebih panik lagi. Tetua Xuan, haruskah kita berpencar menjadi kelompok-kelompok dan menjelajah? Kita dapat membagi diri menjadi kelompok-kelompok kecil. Ini mungkin bukan penjara, melainkan sebuah labirin. Mungkin kita bisa keluar? Dai Huabin bertanya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Bei berbicara, "Tidak, kita tidak bisa berpisah saat ini. Jika kamu benar dan ini memang sebuah labirin, ini masih merupakan labirin yang dibangun oleh Kerajaan Bulan untuk kita. Bagaimana jika tuan-tuan roh jahat dari Gereja Roh Kudus ada di sini bersama kita? Saat kita berpisah, kita akan menjadi itik duduk untuk mereka." Wajah Dai Huabin berkedut. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun kepada Bei. Di halaman dalam, sementara posisi Bei tidak bisa dibandingkan dengan posisi Zhang Lexuan, dia masih salah satu anggota generasi muda yang lebih kuat. Secara khusus, penampilannya melawan tim sekte Roh Kudus meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Tetua Xuan memandang Huo Yuhao dan berkata, "Bicaralah, Yuhao." Huo Yuhao berkata,
Aku baru saja mencobanya, dan radius deteksi spiritual tidak lebih dari 5 meter. Ini tidak lebih baik dari pandangan kita. Kamu benar. Di sini, kita berada di bawah penindasan kekuatan mistis yang tidak dapat dilawan oleh manusia biasa. Namun, aku tidak berpikir itu murni sangkar. Pasti punya rahasia. Karena itu bukan sesuatu yang manusia bisa tahan, itu pasti tidak dibangun oleh Kekaisaran Sun Moon. Alat jiwa mereka belum mencapai tingkat ini. Bahkan alat jiwa kelas 10 tidak bisa menutupi gunung sebesar itu. Karenanya, ini adalah formasi alami. Kekaisaran Sun Moon hanya bisa mengendalikannya. Karena dibuat oleh alam, itu bukan jebakan maut. Pasti ada jalan keluar. Aku setuju dengan kakak laki-laki. Saat ini, kami tidak dapat berpisah. Setiap orang harus berkonsentrasi pada satu arah. Bahkan jika kita kembali ke tempat kita memulai, kita akan melakukan pengamatan dan menemukan hal-hal baru. Dengan petunjuk ini, kita bisa berimprovisasi lebih jauh. Ini adalah pilihan terakhir kami. Benar, kata Tetua Xuan saat dia mengangguk. Baiklah, mari kita konsumsi jatah kita dan berangkat. Yu Hao, ikut aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Ya, kata Huo Yu Hao saat dia dengan cepat berjalan ke Tetua Xuan dengan alat jiwa berbentuk manusia. Bagaimana pemulihanmu? Tetua Xuan bertanya. Aku baik-baik saja, jawab Huo Yu Hao. Tetua Xuan mengangguk dan berkata, itu bagus. Sementara aku percaya kamu perlu memberi aku penjelasan untuk kekuatan yang kamu ungkapkan kemarin di turnamen rekayasa jiwa elit Kota Radian. Juga, apa yang terjadi pada orang yang memiliki malaikat suci? Apakah kamu benar-benar membunuhnya? Huo Yu Hao terkejut. Ledakan tadi malam telah meninggalkan dampak yang besar pada dirinya, dan dia lupa tentang insiden dengan Ye Gui. Tetua Xuan, kekuatan yang aku keluarkan kemarin dapat dikatakan sebagai jiwa bela diri ketiga aku. Namun, aku tidak berpikir kekuatan ini berasal dari dunia kita. Kemudian, dia menjelaskan asal-usul Elektrolus kepada Tetua Xuan dengan cara yang bisa dia mengerti. Pada saat ini, tidak mungkin dia bisa menyembunyikan kebenaran. Bahkan dengan pengalaman Tetua Xuan, dia terkejut. Seorang penyihir. Sebuah profesi di dunia lain? Ini? Tetua Xuan tersadar setelah beberapa saat. Dengan tak berdaya, dia menepuk pundak Huo Yu Hao dan berkata, Yu Hao, sementara kekuatanmu unik, kamu harus tahu apa artinya menjadi seorang penguasa jiwa jahat di benua ini. Kerjasama antara Kekaisaran Sun Moon dan para penguasa jiwa jahat membuat marah setiap guru jiwa. Kekuatanmu, bagaimanapun, nampak serupa dengan kekuatan tuan-tuan roh jahat. Huo Yu Hao mengangguk dan berkata, Tetua Xuan, aku mengerti maksud kamu. Aku tidak akan menggunakan kekuatan ini dengan santai. Aku bahkan tidak akan menggunakannya dengan penampilan asli aku. Peserta turnamen rekayasa jiwa elit Kota Radiant adalah Tang Wu, bukan Huo Yu Hao. Tetua Xuan menghela napas lega dan berkata, adalah baik bahwa kamu mengerti. Mata rohmu dan es batu giok Empress Scorpion cukup kuat. Latih mereka dengan baik. Bisakah kamu melepaskan Ye Gui sekarang? Huo Yu Hao mencoba, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan tak terlihat di sini terlalu kuat. Aku tidak dapat berkomunikasi dengan demi plan spektral yang ditinggalkan guru Elektrolus. Namun, dia tidak akan berada dalam bahaya di dalam pesawat terbang. Aku sudah berusaha melindunginya semampu aku. Dengan kekuatannya, dia bisa pergi tanpa makanan selama setidaknya setengah bulan. Tetua Xuan mengangguk dan berkata, kerja bagus. Jika kita dapat meninggalkan tempat ini, kita harus melindungi anak ini dengan jiwa bela diri malaikat suci. Di masa depan, dia akan menjadi salah satu kekuatan utama perlawanan terhadap gereja Roh Kudus. Yu Hao, sikapku kemarin salah. Ketika aku melihat ledakan besar seperti itu, ditambah dengan kekuatan seperti tuan roh jahat kamu, aku mulai meragukan kamu. Kemudian, aku memikirkannya lagi. Kamu dipilih oleh Tetua MU, bagaimana mungkin ada yang salah dengan kamu? Namun, kamu harus ingat bahwa dimanapun kamu berada, tidak peduli apa yang kamu alami, apapun yang terjadi pada kamu harus jujur pada diri sendiri. Apakah kamu mengerti? Huo Yu Hao mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, aku akan, Tetua Xuan. Tetua Xuan tersenyum sedikit dan berkata, sekarang kita berada dalam jebakan maut, harap berhati-hati. Pergi dan makanlah. Sekarang setelah mereka menyelesaikan konflik kecil ini,
Tetua Xuan dalam suasana hati yang jauh lebih baik. Bersama dengan Huo Yuhao, mereka berjalan kembali ke kamp utama. Semua orang sudah selesai makan sekarang, dan sedang mengelompokkan kembali. Melalui pengaturan Tetua Xuan, semua orang dibagi menjadi 3 kelompok. Di antara mereka, Seven Monster Shrek adalah kelompok sendiri. Mereka dipimpin oleh Tetua Xuan. Tim dari Shrek dibagi menjadi 2 kelompok. Wang Qiuer, Zhang Lexuan, dan pasukan tempur utama tim dari Shrek berada dalam satu tim. Mereka dipimpin oleh Dewa Bela Diri Douluo Xianlin Er. Pengganti yang tersisa, bersama dengan pengganti Sekte Tang dan Gao Dalou, Ji Juan, Jing Xian, dan Nan Qiuqiu, membentuk kelompok terbesar. 4 lainnya titel Douluo dari Shrek Academy bertanggung jawab atas mereka. Di antara keempat titel Douluo ini, 2 diantaranya adalah tetua dari Paviliun Dewa Laut dengan kekuatan Douluo Transenden. Mereka adalah tim terkuat. Tetua Xuan berjalan dengan 7 monster Shrek di depan. Xianlin Er memimpin kelompok kedua di tengah. Keempat gelar Douluo dan kelompok ketiga tinggal di belakang. Semua kelompok harus dapat berkomunikasi secara verbal satu sama lain sehingga mereka tidak akan terlalu jauh. Mereka juga mencoba meninggalkan tanda pada tanaman yang lebih khas saat mereka lewat. Ini adalah rencana bodoh, tetapi itu juga satu-satunya rencana mereka. Setelah mereka meninggalkan bekas pada semua tanaman, tanaman apapun tanpa tanda akan menunjukkan arah baru. Beginilah cara mereka bergerak maju. Ketika mereka bergerak maju, mereka harus berhati-hati. Mereka tidak cepat, dan sementara area 5 meter di atas tanah tidak diselimuti kabut tebal, masih ada kabut cahaya. Ditambah dengan vegetasi yang lebat, mereka hanya bisa melihat sekitar 10 meter di depan. Seluruh hutan begitu sunyi hingga menakutkan. Seolah tidak ada yang hidup di sana. Keheningan ini begitu menyeramkan sehingga menakutkan semua orang. Dai Huabin sekarang merasa bahwa sarannya sebelumnya sangat bodoh. Keheningan akan jauh lebih menakutkan seandainya mereka berpisah, sampai-sampai membuat mereka marah. Mereka berjalan maju, dan segera, 2 jam telah berlalu. Huo Yuhao berjalan tepat di belakang Tetua Xuan. Ini dilakukan atas permintaannya. Tiba-tiba, dia menoleh ke Tetua Xuan dan bertanya, "Tetua Xuan, apakah kamu merasa bahwa ini terasa berbeda dari tadi malam? Kami sepertinya berada di jalan tanpa kembali." Tetua Xuan mengangguk dan berkata, "Aku memiliki perasaan yang sama juga. Saat ini, jalannya berbeda dari jalan kemarin, yang membuat kami berjalan berputar-putar. Ini bisa jadi kabar baik. Sekarang karena tidak ada kesempatan untuk kembali, mereka pasti akan menemukan jalan keluar yang mungkin selama mereka menuju ke depan." Mereka terus berjalan maju. Setelah 2 jam lagi, Tetua Xuan yakin mereka tidak lagi berjalan berputar-putar. Sepanjang perjalanan mereka tidak melihat pemandangan yang berulang. Selain itu, mereka tidak melihat tanda-tanda yang mereka tinggalkan di tanaman lagi. Meskipun mereka tidak bisa terbang, dan mereka tidak bisa menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk deteksi jarak jauh, ada kemungkinan mereka bisa keluar dari sini. Ini membuat mereka puas. Saat ini, sudah siang. Kabut membuat lingkungan mereka sangat buram. Udara terasa berat. Tetua Xuan memerintahkan semua orang untuk beristirahat di sini. Mereka mendirikan kemah seperti tadi malam. Keuntungan angka menunjukkan dirinya. Paling tidak, keheningan hutan tidak terlalu menakutkan mereka. Bagi mereka yang memiliki alat jiwa tipe penyimpanan, mereka membawa lebih dari cukup makanan. Satu-satunya yang tidak memiliki makanan adalah mereka yang berasal dari Sekte Tang. Mereka hanya memiliki logam langka di alat jiwa tipe penyimpanan mereka. Mereka hanya bisa makan dengan meminta makanan kepada tetua. Tetua Xuan duduk bersama Seven Monster Shrek. Saat dia memakan paha ayam kesukaannya, dia berkata, "Menurut ukuran Gunung Barat, kita harus dapat meninggalkan tempat ini dalam 1 hari lagi jika kita terus berjalan dengan kecepatan kita saat ini." Bei Bei berkata, "Mari kita berharap bahwa ini masalahnya." Tapi, meskipun dia tidak mengatakannya, semua orang mengerti apa yang dia maksud. Kekaisaran Sanmun membawa mereka ke sini karena suatu alasan. Bagaimana mereka bisa melarikan diri dengan mudah? Tetua Xuan memandangnya dan berkata, "Tidak ada, kecuali. Saat ini, kita hanya bisa berjalan langkah demi langkah. Dengan persediaan makanan dan air, kami bisa bertahan 10 hari. Jika kita masih tidak bisa keluar saat itu." Pada titik ini, wajah Tetua Xuan menjadi parah. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit.
Semua orang tahu apa maksudnya. Jika mereka masih tidak bisa melarikan diri, dia akan mengambil risiko itu semua dan berusaha untuk terbang. Mungkin masih ada harapan di sana. Ketika mereka berbicara, bahaya tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Semua orang tanpa sadar melihat ke satu arah. Kemudian, cahaya emas dan perak melonjak ke arah mereka seperti gelombang. Seketika, itu mencakup setiap orang dari mereka. Semua orang melepaskan keterampilan perlindungan mereka yang paling kuat secara bersamaan. Namun, cahaya yang mencakup semua ini tidak berbenturan dengan mereka. Namun, di hati mereka semua merasakan ada sesuatu yang salah. Apa ini? Mereka saling memandang. Mereka semua ditutupi dengan lapisan emas dan perak yang samar. Bagi anggota yang lebih muda dari Akademi Shrek, wajah mereka menjadi suram. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, dan karenanya, tidak ada cara untuk menolaknya. Namun, mereka dengan cepat merasakan ada sesuatu yang salah. Kekuatan menarik yang kuat datang bersama dengan cahaya perak dan emas. Yang lebih lemah langsung ditarik terbang ke satu arah. Tetua Xuan berteriak dan mengangkat tangannya. Cahaya kuning tebal muncul dan membungkus semua orang di dalamnya. Namun, daya tarik cahaya perak dan emas menjadi lebih kuat. Bahkan lampu kuning yang dilepaskan Tetua Xuan sedang ditarik olehnya. Itu mulai bergerak ke arah yang sama. Apa ini? Xian Lin Er, Dewa Perang Douluo, memiliki temperamen buruk. Dia memukul dengan tangan kanannya, dan sekelompok kekuatan jiwa yang kuat membombardir cahaya perak dan emas. Namun, setelah kekuatan jiwanya memasuki kabut di depannya, tidak ada yang terjadi. Orang harus tahu bahwa Xian Lin Er adalah salah satu titel Douluo yang lebih kuat di Akademi Shrek. Sebelumnya, ketika dia berhadapan dengan Scorpion Tiger Douluo Zhang Peng, dia bisa berdiri tegak. Huo Yuhao, yang ada di alat jiwa berbentuk manusia, tampak terkejut. Cahaya melintas di benaknya. Tampaknya ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Emas dan perak, kekuatan yang menarik, dia pernah melihat sesuatu seperti ini di suatu tempat sebelumnya. Namun, sebelum dia bisa memikirkannya lagi, kekuatan yang menarik itu bertambah kuat. Kali ini, bahkan Tetua Xuan tidak bisa menolaknya. Saling berpegangan, kita tidak bisa terpisah. Tetua Xuan berteriak. Meskipun dia tidak bisa menahan kekuatan yang menarik, dia masih bisa memastikan semua orang tetap bersama. Lampu kuning berubah menjadi bola cahaya kuning besar yang menutupi semua orang. Kemudian, kekuatan emas dan perak yang menarik mengangkat bola cahaya besar mereka ke langit dan mengirim mereka terbang dengan kecepatan sangat tinggi ke langit. Sisi baiknya, mereka telah menyelesaikan masalah penerbangan mereka. Dengan cepat, semua orang terhisap ke dalam kabut tebal, di mana mereka bahkan tidak bisa melihat jari-jari di tangan mereka. Sebuah tatapan berat melintas di wajah Tetua Xuan saat dia mengaktifkan semua kekuatan jiwanya untuk melindungi semua orang. Douluo berjudul lainnya tidak menganggur karena mereka juga menggunakan kekuatan jiwa murni mereka untuk membentuk penghalang. Setelah Tetua Xuan melemparkan penghalang besarnya, yang lain melemparkan yang lebih kecil. Mereka sekarang selangkah lebih dekat untuk melindungi semua orang. Anak-anak ini adalah penguasa jiwa terbaik dari generasi berikutnya. Selanjutnya, Akademi Shrek pada akhirnya masih sekolah, bukan sekte. Tidak peduli apa yang terjadi, keselamatan siswa mereka diutamakan. Membawa anak-anak ini kembali dengan aman lebih penting daripada yang lainnya. Huo Yuhao sedang berpikir keras. Dia mencari ingatannya. Fenomena ini tampak mirip dengan sesuatu yang telah dilihatnya sebelumnya. Namun, ketika dia berada di dalam alat jiwa berbentuk manusia, teman-temannya tidak bisa melihat apa yang dia lakukan. Semua orang tegang, dan tidak ada yang punya waktu untuk melihatnya. Energi yang menarik tampaknya semakin kuat. Namun, itu tidak merusak. Penghalang jiwa pelindung yang Tetua Xuan lepaskan memisahkan mereka dari dunia luar. Semua orang melepaskan jiwa bela diri mereka dalam persiapan. Bagi mereka, situasinya terlalu aneh. Bahkan Tetua Xuan, seseorang dengan kultivasi Douluo utama, tidak bisa menolaknya secara langsung. Kekuatan yang mengerikan. Sementara Douluo utama tidak cukup kuat untuk memindahkan gunung atau mengeringkan lautan, tidak akan sulit baginya untuk menghancurkan seluruh kota. Namun, dia tidak bisa menahan energi emas dan perak yang tak berbentuk ini. Semuanya, buat persiapanmu. Tetua Xuan berteriak. Tubuhnya bergetar, dan cincin 9 jiwanya bersinar terang.
Tubuhnya mulai mengembang, dan dia berubah menjadi Taotiebul yang saleh, menyapu semua orang ke punggungnya. Cahaya yang dilepaskannya menjadi lebih terang, dan mereka sekarang bergerak dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Sementara mereka masih bergerak, itu tidak lagi secepat sebelumnya. Mereka terus terbang di udara, ditarik oleh kekuatan yang menarik. Karena mereka tidak dapat merasakan lingkungan mereka, dan pandangan mereka terhalang oleh kabut, semua orang merasa seolah-olah mereka berada di awan. Setelah 15 menit, pemandangan di depan mereka mulai cerah. Mereka muncul dari kabut tebal. Ini adalah... Semua orang membuka mata lebar-lebar dan memandang dengan tak percaya. Adegan di depan mereka sangat mengejutkan. Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkannya. Sementara mereka berada di kabut tebal, mereka semua merasakan bahaya di sekitar mereka. Namun, pada saat ini, mereka dikejutkan oleh air yang megah di depan mereka. Semua emosi negatif mereka dari sebelumnya hilang. Di depan mereka ada danau yang luas. Dikelilingi oleh pegunungan, dan air danau begitu jernih sehingga orang bisa melihat dasarnya. Anehnya, air itu emas dan perak. Di tengah danau ada sepetak emas bundar. Cahaya keemasan yang intens menyebar keluar dari page seolah-olah itu adalah refleksi dari matahari. Mereka bisa melihat bulan mengelilingi itu, matahari dan bulan terhubung satu sama lain. Bulan memancarkan cahaya perak. Danau yang luas itu sepenuhnya didominasi oleh dua warna emas dan perak ini. Cahaya dua warna menyebar keluar tanpa henti. Itu merayap melintasi gunung dan menyebar jauh ke kejauhan. Betapa indah, betapa menakjubkan. Semua orang dengan bingung menatap pemandangan di depan mereka, agak tidak percaya. Namun, itu nyata. Selanjutnya, di bawah tarikan cahaya emas dan perak, mereka secara bertahap mendekati pusat danau. Aku tahu. Teriak Huo Yuhao. Ketika dia melihat pemandangan yang mengejutkan di depan matanya, semua titik di otaknya terhubung. Dia akhirnya memikirkan di mana dia mendengar tentang adegan aneh ini. Dia berkata dengan mendesak, hampir berteriak, nanti, tidak peduli apa yang kami temui, jika sebuah suara mengajukan pertanyaan, kamu harus menjawab dengan jujur. Jika kamu berbohong, kamu akan berada dalam bahaya besar. Ingatlah untuk berbicara kebenaran, terutama ketika menyangkut hubungan. Kamu tidak harus berbohong. Tepat ketika dia selesai, mereka sudah berada di tengah danau, di atas matahari keemasan dan bulan perak. Matahari keemasan dan bulan perak di danau menjadi sangat cerah. Cahaya emas yang bersinar dan cahaya perak yang terang mulai naik dan menelan mereka semua, termasuk Tetua Xuan, yang masih dalam bentuk Taotiebul Godly-nya. Kekuatan ini sangat unik. Tampak tentang mereka dengan mudah. Mereka dapat merasakannya, tetapi mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat mengendalikannya. Tubuh sejati jiwa-jiwa Tetua Xuan dipaksa kembali ke bentuk aslinya oleh cahaya dua warna sebelum mereka semua benar-benar tertutup olehnya. Ketika mereka bisa melihat yang lain lagi, mereka terkejut menemukan bahwa mereka semua ditempatkan di dalam gelembung emas dan perak yang terpisah, mengambang di udara. Semua orang terpecah, dan tidak ada dua orang yang bersama. Banyak dari mereka ketakutan. Yang bisa mereka ingat hanyalah kata-kata Huo Yuhao. Ketika Huo Yuhao mengatakan itu, dia telah menggunakan kekuatan spiritualnya. Kata-katanya tercetak di benak mereka. Sebelum mereka bisa melakukan pengamatan lagi, gelembung emas dan perak mulai turun ke matahari dan bulan di tengah danau. Wang Dong'er memandang Huo Yuhao, dan dia kembali menatapnya. Dia mengangguk padanya dengan kuat dan menunjuk ke arahnya. Maknanya jelas, jangan khawatir tentang aku, lakukan seperti yang aku katakan. Wang Dong'er mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Seandainya itu orang biasa, mereka mungkin sudah pingsan ketika dihadapkan pada perubahan seperti itu. Namun, para siswa Akademi Shrek adalah yang terbaik dari generasi mereka. Sebagai perbandingan, mereka menerima semuanya dengan cukup baik. Sementara mereka terkejut, dan sedikit ketakutan, mereka semua tampak relatif stabil. Ada suara keras ketika cahaya emas dan perak yang mengelilinginya menjatuhkan mereka ke danau. Ketika dia jatuh ke danau, Huo Yuhao tidak merasakan danau berwarna emas di sekitarnya. Sebaliknya, surga dan bumi berputar. Pada saat ini, dia mengingat sumber informasinya tentang tempat ini. Dia pertama kali menemukan catatan tempat ini dari sumur apiin yang di hutan matahari pengaturan, tempat dia mendapatkan cap teracun dari leluhur sekte Tang San. Dalam chapter Poison, disebutkan bahwa sumur Icheviriin yang adalah salah satu dari 3 tanah suci.
Isinya kekuatan Ultimate Ice dan Ultimate Fire, dan sangat berbahaya. Namun, itu berisi harta alam yang tak terhitung jumlahnya juga. Setiap tanaman yang tumbuh di sana akan tumbuh 10 kali lebih cepat. Mereka yang bisa memasukinya akan sangat diuntungkan. Ketika Huo Yuhao benar-benar memasukinya, dia dikejutkan oleh banyak ramuan herbal dan tanaman. Kemudian, dia bisa mengambil rumput kerinduan-kerinduan untuk menyelamatkan Wang Dong'er. Namun, ia juga terluka parah oleh Sun Spring berkobar dan Extreme Ice Spring dingin, dan nyaris membuatnya kembali hidup. Menurut catatan Tang San, Three Great Blessed Lands keduanya berbahaya dan penuh dengan harta. Dia harus mengatasi bahaya yang tak terhitung jumlahnya sebelum dia bisa memasuki Ichefiryin yang well. Jika bukan karena kemampuannya, yang hampir tidak cukup, tidak mungkin dia bisa masuk. Tempat di depannya adalah tempat lain dari 3 tanah berkat besar. Itu peringkat di atas sumur Ichefiryin, dan itu adalah tanah terberkati di antara ketiganya. Tempat ini dikenal sebagai Inyang Love Quarrying Valley. Dalam chapter racun, tidak ada yang tahu apakah 3 tanah berkat besar itu nyata atau tidak. Tang San hanya melihat well Ichefiryin. Tidak ada yang yakin apakah Inyang Love Quarrying Valley benar-benar ada. Lembah pertanyaan cinta Inyang adalah yang pertama di antara 3 tanah berkat besar bukan karena kekayaannya, tetapi karena bahayanya. Selain itu, tidak ada yang tahu bahaya macam apa yang ada di sini. Mendapatkan manfaat darinya sangat sulit. Legenda mengatakan bahwa di alam dewa, setelah Dewi Cinta dikhianati oleh cintanya, kesedihannya membuatnya gila, dan dia turun ke dunia fana. Langit dan bumi terbalik, dan matahari dan bulan menjadi danau. Ketika Dewi Cinta dikhianati oleh kekasihnya, dia membenci semua orang yang mengkhianati kekasih mereka. Oleh karena itu, ketika orang-orang semacam ini memasuki Danau Sun Moon dari Inyang Love Quarrying Valley, itu akan membuatnya marah, dan dia akan berusaha memusnahkan mereka. Hanya mereka yang setia pada kekasih mereka yang bisa meninggalkan tempat ini hidup dan menuai hasilnya. Semua pembohong akan dihukum berat. Huo Yuhao tidak ingat semua ini, karena chapter Poison sangat kabur dalam deskripsinya. Garis paling penting darinya adalah, matahari dan bulan membentuk danau, bumi akan bertanya tentang cintamu. Mereka yang benar mungkin mengambil risiko, tetapi mereka yang menunjukkan cinta sejati tidak terkalahkan di sini. Dengan deskripsi yang begitu kabur, Huo Yuhao tidak akan bisa mengingat garis pendek dari chapter racun jika dia tidak melihat matahari keemasan dan bulan perak. Bahkan Tang San meragukan keberadaan lembah pertanyaan cinta kasih Inyang. Karenanya, dia hanya menyisakan satu tip. Katakan kebenaran, dan jujurlah pada cintamu. Hanya dengan begitu seseorang bisa selamat. Selain itu, tidak ada informasi lain tentang itu. Oleh karena itu, sementara Huo Yuhao tahu sedikit lebih banyak daripada yang lain, ini adalah sepenuhnya pengetahuannya. Segala sesuatu di sekitarnya berputar seperti benda langit di langit. Adegan di sekelilingnya berubah tanpa henti. Meskipun Huo Yuhao berusaha menutup matanya, dia masih merasa pusing. Sepertinya itu berdampak pada seseorang dengan kekuatan spiritual yang lebih kuat. Akhirnya, ketika dia merasa pusingnya mereda, dia membuka matanya sekali lagi. Dia tampak berada di dunia yang transparan. Segala sesuatu di sekitarnya terbuat dari kristal emas dan perak. Dia tetap di dalam gelembungnya, tetapi dia tampaknya telah mendarat di permukaan bundar. Permukaan ini berwarna emas muda. Lebarnya sekitar 20 meter, dan di dekat tepinya ada 13 lingkaran dengan diameter 1 meter. Dia telah mendarat di salah satu lingkaran ini.